Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Holifasari dengan NIM 1803009. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah Expert System dengan judul Sistem Pakar Mendiagnosis Penyakit pada Perokok dengan metode forward chaining. Di sini terdapat source kode pada aplikasi yang telah dibuat dengan tampilan source kodenya sebagai berikut. Langsung saja untuk melihat aplikasinya dapat diakses menggunakan web browser dengan mengetikkan alamatnya yaitu localhost es1803009. Alamat ini dapat diakses dengan penyimpanan pada komputer Anda sesuai alamat yang diberikan. Berikut adalah tampilan sistem pakar diagnosis penyakit pada perokok dengan menggunakan metode forward chaining. Pada tampilan pertama, yaitu terdapat login, yang mana loginnya dapat digunakan usernya yaitu admin dan passwordnya admin. Sign in, masuk. Admin. Nih. Nah, maka terdapat tampilan pada aplikasinya seperti berikut, terdapat menu dashboard, user, pasien, penyakit, gejala, serta diagnosa. Pada tampilan di sini, pada tampilan ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari penyakit pada perokok. Perilaku merokok merupakan masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai penyakit bahkan dapat menyebabkan kematian baik bagi perokok dan orang yang ada sekitarnya. Itu termasuk pada perokok pasif. Setiap orang telah mengetahui bahwa merokok adalah membahayakan bagi kesehatan, namun pada kenyataannya perilaku merokok masih sangat sulit dikendalikan. Terdapat kata-kata sebagai berikut, yaitu merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Pesan ini tertera dalam setiap bungkus rokok meskipun masih tergolong baru. Sekarang ini peringatan bahaya rokok berupa gambar penyakit akibat merokok yang dapat pada kemasan rokok sudah diterapkan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, perilaku merokok masyarakat masih sangat sulit dikendalikan. Itu adalah latar belakang dari perilaku merokok. Untuk forward chaining-nya sendiri, forward chaining dapat diartikan sebagai teknik pencarian kesimpulan yang beralur maju, diawali dengan memberikan beberapa informasi atau fakta yang kemudian harus dijawab sesuai fakta untuk dapat menentukan suatu kesimpulan akhir dari informasi yang telah diberikan. Dan inti dari permasalahannya ini adalah terdapat pada seperti judulnya tadi, yaitu sistem pakar mendiagnosis penyakit pada perokok dengan metode forward chaining. Pada tampilan user, terdapat nama yang mana ID-nya A1, A2, A3 dengan nama user, password, username sebagai berikut, dapat diedit maupun dihapus. Saya akan mengeditnya menjadi Nanda admin edit data. Maka akan dapat diganti sebagai berikut. Dengan pasien,
pasiennya yaitu yang telah terdata yaitu dengan nama pasien Nana, alamatnya di Lamongan, nomor teleponnya sebagai berikut, jenis kelamin ini dapat dieditnya seperti ini. Kita Muhammad, alamat, telepon ini dapat diedit maupun dihapus. Kemudian untuk penyakitnya sendiri telah ditentukan atau terdapat dari berbagai penyakit, info, serta solusi. Di sini terdapat keterangan jika kanker mulut, maka infonya adalah kanker mulut disebabkan oleh tumbuhnya jaringan abnormal di dalam mulut. Gejala kanker mulut yang umumnya dirasakan adalah sariawan yang tidak kunjung sembuh, muncul bercak putih atau merah, serta rasa sakit di dalam mulut. Dan solusinya yang dapat diberikan yaitu pengobatan kanker mulut oleh dokter onkologi ditentukan dari stadium, letak, dan jenis kanker mulut, serta kondisi kesehatan pasien. Langkah-langkah penanganan untuk kanker mulut meliputi operasi, kemoterapi, radioterapi, dan terapi obat bertarget. Keempat jenis pengobatan ini dapat dikombinasikan guna mendapatkan hasil yang maksimal dan diikuti dengan beberapa penyakit yang lain seperti kanker tenggorokan, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker kandung kemih, stroke, bronkitis, dan impotesi. Pada gejalanya dapat ditentukan seperti gejala dengan ID-nya G1, yaitu perubahan suara serta sulit atau rasa sakit saat menelan serta mengunyah. Dan gejala-gejala lainnya seperti pembekakan pada wajah dan leher, bercak kemerahan atau putih dengan dalam mulut, dan lidah terasa sakit atau mulut nyeri, pendarahan pada rongga mulut dan gigi, tanggal dengan sendirinya, batu kronis serta telinga terasa sakit dan berdengung, timbul benjolan yang muncul di sekitar mata, rahang, leher, atau tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, dada sesak, nyeri berat, batuk berdahak disertai bercak darah, sakit pada tulang, bisa pada bahu, lengan, atau tangan, serta perubahan pada bentuk jari, yaitu ujung jari menjadi cembung, gatal-gatal atau rasa sakit pada payudara atau ketidak, serta perubahan ukuran dan bentuk puting, kemunculan benjolan atau pada ketiak, dan sebagainya. Itu dapat dilihat pada gejala-gejalanya. Dan di slide berikutnya terdapat gejala-gejala yang lainnya. Diagnosisnya, maka pada diagnosisnya kita dapat memilih diagnosis pada penyakitnya, yaitu misal jika dipilih 1. Perubahan suara serta kulit atau rasa sakit saat menelan serta mengunyah. 2. Pembekakan pada wajah dan leher. 3. Bercak kemerahan atau putih dalam mulut dan tidak terasa sakit atau mulut nyeri. 4. Pendarahan pada rongga mulut dan gigi tanggal dengan sendirinya. Kita dapat memilihnya semua sesuai dengan keluhan yang diderita. Lalu diklik, maka akan mendapatkan hasil pada penyakitnya, yaitu kanker mulut. Info penyakitnya yaitu kanker mulut ini dapat ditumbuhi oleh tumbuhnya jaringan abnormal di dalam mulut, serta solusi yang diberikan yaitu pengobatan kanker mulut oleh dokter ditentukan oleh stadium, letak, jenis kanker, serta kondisi kesehatan pasien. Ini dapat dicetak juga. Ini pada menu tampilan admin. Lalu dapat di logout, kita akan masuk ke menu pasien, yaitu Nana, dengan password Nana. Sign in, kita masuk. Pada tampilan pasien sendiri, hanya terdapat user, pasien, dan diagnosis. Pada tampilan user, yaitu terdapat ID-nya, yaitu A2, nama user Nana, passwordnya Nana, dengan username-nya seperti berikut. Dapat diedit juga seperti tadi. Kemudian
pada menu pasiennya tadi terdapat ID, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan seterusnya. Untuk mengetahui keluhan atau penyakit yang dideritanya dapat dipilih pada nilai gejala-gejala yang telah ditampilkan pada aplikasi ini. Kita akan memilihnya, misalnya perubahan suara serta sulit atau rasa sakit saat menelan serta mengunyah. Jika ya, maka dicentang. Pembengkakan pada wajah dan leher tidak. Bercak kemerahan dan putih dalam mulut dan lidah terasa sakit saat mulut nyeri. Tidak. Pendarahan dan dorongan sendiri tidak. Ini dapat dipilih misal dada sesak dan nyeri berat, ya. Sakit kepala yang tiba-tiba, serta kelemahan dan kelumpuhan pada bagian tubuh. Lalu dapat didiagnosanya. Nah, hasil diagnosa penyakitnya, infonya yaitu, maaf penyakit tidak ditemukan, harap melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Itu hasil dari diagnosa penyakit yang telah dipilih tadi. Jika ingin mencetak, silakan dicetak. Jika tidak, tidak apa-apa. Untuk itu, pada tampilan profilnya dapat dilihat. Terusan, setelah itu, karena sudah tertampil hasil penyakitnya tadi, maka dapat di-logout-kan. Ya, berikut adalah hasil presentasi video aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit pada perokok dengan menggunakan metode forward chaining. Saya, Nanda Holifasari, mohon undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.